Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Saya ada di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke, para pencinta jaga lilin, nah ini trik salah satu cara pembibitan anggur impor ya. Salah satunya kita butuh namanya kokopit. Nah, ini kokopit. Kokopit itu dari kelapa ya. Kita bisa beli di toko-toko pertanian. Ini namanya kokopit. Buat apa kokopit? Nah, kokopit yang setengah basah, setengah kering buat ngerendam anggur jenis lokal atau rustok. Jadi ketika kita punya anggur lokal, jangan dibuang ya, tapi dicetak menjadi banyak bibit anggur impor. Nah, ini contohnya. Setelah kita potong-potong satu jengkal, nah ini hiburannya, kita cek dulu ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita keluarkan. Ini anggur jenis Isabella atau anggur lokal orang bilang ya. Nah, kita kubur kokopit selama 2 minggu sampai 1 bulan. Nanti dia akan keluar namanya kaulus atau akar halus seperti ini. Nah, ya, ini yang bawah, ini yang atas sama. Kita udah tandai yang mana yang bawah, yang atas. Nah, seperti ini nanti kita kawinkan atau kita grafting atau kita okulasi dengan anggur impor ya. Entres impor, entres itu batang muda. Nah, ini batang mudanya. Ini jenis Julian atau jenis anggur hijau besar buahnya. Nah, nanti kita kawinkan, setelah kita kawinkan dia tumbuh, ya, dia menjadi anggur impor. Jadi bawahnya ini lokal, atasnya impor. Jarang orang membuka rahasianya, bagaimana Pak cara mencetak anggur impor. Ini di sini saya buka 100%, makanya selalu jaga lilin ya, jangan sampai mati. Karena kalau lilin Anda mati, penghasilan Anda berkurang. Tapi jangan berkonotasi negatif, ntar pikirannya jaga lilin, nungguin gundul ya, enggak ya. Jadi nungguin ilmu ya, edukasi ilmu yang didapat untuk menambah pundi-pundi keuangan di rumah. Ini saya nggak bohong, Anda punya anggur, Anda banyak duit. Nah, ini saya taruh lagi ya, ini kita kubur lagi, anggap aja ini baru motong, kita kubur lagi. Ini berpot-pot ini semuanya ada, ini ada. Terus dapat dari mana Pak? Ini kebanyakan orang-orang yang sudah nonton YouTube saya, YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta tentunya, dan ini udah masuk di Jaga Lilin, sekarang saya katakan nonton YouTube Jaga Lilin, orang-orang yang punya lahan tapi tidak produktif, artinya lahannya gersang, tanamilah anggur lokal atau jenis rustok. Karena rustok ini, yang potong-potongan ini, itu 1 kilonya paling murah 60.000. Kalau Anda menanam satu pohon dalam jangka 1 tahun itu bisa 10 kilo, rata-rata 10 kilo, berarti dapat uang 600.000. Kalau menanam 10 pohon dapat 6 juta. Kalau Anda menanam 1000 pohon, berarti Anda setahun punya penghasilan 60 juta. Dapat mobil second Mas ya, Avanza boleh. Jadi kalau punya lahan kosong maksudnya nggak ditanamin apa-apa gitu. Oh saya malas, saya punya lahan. Nah itu biasanya orang-orang di kampung, orang Jember, orang Tuban, orang macam-macam tuh. Jadi dia masuk di komunitas anggur, Pak saya punya pohon anggur, gimana cara menjualnya? Gampang, masuk komunitas anggur, pasti laku tuh mau. Jadi semua anggur tuh laku ya, nggak hanya batang lokal, jadi batang impor pun laku. Ini pun dijual belikan laku. Ini satu mata tunas bisa 1.000 sampai 2.000 tergantung jenisnya. Ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, satu doang ini bisa dapat duit 10.000. Jadi nggak ada yang buang sama sekali seperti pohon kelapa. Pohon kelapa batangnya jadi rumah, daunnya jadi sapu, ya kan? Buahnya kita nikmati. Sama anggur juga nggak ada yang buang. Daunnya ini udah dikembangkan menjadi kerupuk daun anggur. Itu laris ya, mengalahkan kerupuk daun bayem. Tuh. Karena ini kandungan vitamin C-nya lebih tinggi, antioksidannya lebih tinggi. Dan ini kalau digigit, rasanya asin, kayak sinom daun, asem. Kalau nggak percaya, pemirsa boleh buktikan omongan saya. Rasanya asem, tapi asem yang kayak disoteng. Kalau yang nyoteng ini ganteng-ganteng ya, mohon maaf. Kalah yang disoteng. Nah, jadi semuanya laku para pemirsa. Nah ini setelah seperti ini, seperti apa jadinya? Oke, kita jalan. Nah setelah tadi dari ini kita kawinkan, mana kita yang kira-kira udah mau tumbuh. Nah, ini. Nah, kita kawinkan seperti ini. Ya. Seperti ini dari lokal dikawinkan dengan impor ya. Seperti ini contohnya. Kalau pengen tahu caranya mencetak bibit, nanti tunggu tutorial berikutnya. Tetap dijaga lilin, jangan kemana-mana. Nah, nanti akan tumbuh tunas seperti ini, pemirsa. Ketika dia tumbuh tunas, segera dibuka plastiknya penutup supaya dia nggak layu ya. Nih contohnya nih. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, nanti kita pelihara. Yang paling penting adalah untuk mencetak bibit,
Pertama, rootstock bagus. Rootstock tadi anggur impor, anggur lokalnya ya. Terus entresnya baru motong, kekuatan sampai 3 hari. Dia bisa dicetak. Ketiganya media tanamnya. Nah, ini contoh. Media tanamnya hanya cukup tanah sama sekam bakar kalau untuk mencetak bibit. Ini jadi seperti ini. Ya. Ini sebulan kemudian sudah jadi duit. Satu bibit 100.000 sampai ratusan ribu tergantung varian. Kalau varian jarang orang punya bisa sampai 1 juta, 2 juta. Jarang orang punya. Tapi kalau banyak orang punya 110.000 ya. Di luar ongkir ya. Kalau mau pesen bibit boleh. Terus nanti akan seperti ini. Nah, anggur kita, mohon maaf, teman ke sana. Ini cara pembuahan ya. Ketika cabangnya sudah banyak seperti ini, saya tidak menyebutkan primer, sekunder, tersier tidak berlaku di sini. Asal anggur Anda subur, gampang berbuah. Kalau anggur Anda kurus ya, jangan harap berbuah, Andanya hanya daun. Nah, syarat-syarat untuk subur diantaranya pemeliharaan tadi saya bilang, media tanamnya, tempat dia hidup, empuk. Empuk itu boleh tanah dicampur dengan sekam bakar atau memang tanah humus bambu atau tanah humus atau mungkin dulunya banyak daun terus dikarungin jadi tanah, itu bagus untuk media tanam. Yang tidak disarankan adalah tanah bekas bakaran sampah. Sebenarnya semua tanah boleh, mau tanah merah, mau tanah hitam, mau tanah kuning, hijau, biru ya. Ada nggak tanah biru sama kuning? Nggak ada Mas ya. Yang tidak disarankan adalah tanah bekas bakaran sampah. Kenapa? Karena di situ kemungkinan ada plastik kebakar, ada atom kebakar, ada beling kebakar. Ya, kalau dipakai media tanam menjadi asam. Nah itu pohon kita pasti kurus, nggak hanya berlaku untuk anggur, semua pohon. Yang tidak boleh dilarang oleh agama maupun negara itu ada lagi tanah. Kira-kira tanah apa? Betul, ya. Tanah sengketa. Berarti pernah nonton di YouTube saya di Kebun Anggur Jakarta. Jangan gunakan tanah sengketa, karena kalau kita pakai nanti didatengin polisi. Ini hanya bercanda supaya nggak terlalu stres. Nah, ketika anggur kita subur ya, kita buahkan. Ketika batang pertamanya atau batang primer segede jempol tangan atau segede jari, udah bisa dibuahkan. Tapi dengan garis bawah, tentunya anggur-anggur yang mudah dibuahkan yang saya sebutkan tadi, bisa Jupiter, Heliodor, Tran, Dixon, Ninel, Akademik, Gosby, ya, Makaon dan sebagainya ya. Jangan anggur yang Pak, saya udah 62 tahun kok nggak buah, yang tanam apa? Isabel, apa namanya? Red Master, Red Globo, Dogret, Pulsen. Nah itu jenis rootstock yang bukan untuk jenis buah. Tapi kalau jenis buah banyak yang mudah. Kalau pengen lebih jelas tadi WA. Nah ini bisa dilihat di sini. Ini kita potong ya. Ketika dia banyak cabang, kita potong. Begitu kita potong, dia keluar tunas, dia bawa bunga. Nah ini bunganya. Nah mbak bunga. Ini contoh bunga. Nah, cantik bunganya. Ini juga contoh agak jauh masanya. Nah ini bunganya. Jadi gampang ya Pak Pesa, anggur ini paling gampang untuk menjadi keindahan di rumah. Kenapa? Kalau umpama nih, saya ulang tahun bulan Februari umpama nih, saya pengen panen durian, impossible. Saya pengen panen jambu, bukan jambu, rambutan, sulit. Tapi kalau anggur bisa, karena bisa di mindset kapan saatnya kita panen. Karena anggur ini 100 hari matang. Berarti kita tarik mundur, oh saya ulang tahun di bulan September, tarik mundur Agustus, Juli, Juni. Berarti awal Juni dipotong, ya, dipotongin tuh batangnya. Nanti setelah bulan September dia akan mateng. Nah dia mateng nih hebat, anggur ini mateng dalam dia 1 bulan bertahan, dia nggak akan rontok. Ketika ciri-ciri mateng nih, para pemirsa, bijinya coklat. Jadi kalau belum bijinya coklat, dia belum mateng. Mau anggur merah, mau anggur hitam, mau anggur hijau, mau anggur kuning, tetepan dia bijinya coklat. Jadi kalau Pak anggur saya kok masih asam, coba cek bijinya, oh ternyata masih hijau. Kalau sudah coklat udah matang dan dia bertahan lama. Dan perlu diingat, anggur ini ada lapisan lilin alami yang menjaga dia dari lalat buah. Kebanyakan kalau kita nanam jambu nih, wah Mbak, nggak dibungkus, dia pasti gagal. Dia akan didatengin lalat buah, apalagi musim hujan. Tapi kalau untuk anggur, mau musim hujan, musim kemarau, insya Allah aman terhadap lalat buah. Yang penting jangan sering dipegang, karena kalau sering dipegang, buahnya lapisan lilin akan pindah ke jari kita. Kalau Anda ingin mendapatkan bibit yang berkualitas, bisa WA ke saya 087 888 700 600. Nah ini contoh bibitnya, WA ya, atau datang langsung di Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 2 kilo dari Kebun Binatang Ragunan. Kalau main ke tempat saya buka setiap hari jam 11 sampai sore. Dari sini bisa ngajak anak-anak main ke Ragunan, atau dari Ragunan bisa mampir ke sini. Nah, para pemirsa, ini contoh anggur hitam ya. Ini anggur hitam belum matang karena masih ada yang hijau.
Nah, ketika dia mau besar, ketika waktu dia masih agak kecil, kita buangin. Karena kalau terlalu rimbun, dia nggak bagus. Nah, ini contoh terlalu rimbun. Nah, ini contoh ya. Ini seharusnya dikala dia waktu kecil ini kita buang. Nah, kita buangin yang di dalam-dalam ini. Karena anggur kalau terlalu padat, dia nggak maksimal besarnya. Tuh, ini termasuk dia kita buangin waktu kecil terlambat. Tapi yang kita buangin dia kan gede-gede. Ini tinggal sisa-sisa. Nah, ini sisa-sisa. Kita lihat, dia bisa buahnya gede maksimal. Kita ambil contoh ya. Ini sama jempol saya sama. Mungkin gedean anggurnya. Ini sisa-sisa. Ini jenis tran. Ya, kita coba. Nah, manis. Bijinya satu. Bijinya coklat. Ini berair ya pemirsa. Berair. Jenis juicy. Manis. Nggak kalah sama yang dijual pinggir jalan. Oke. Yang cinta, yang belum cinta, yang sudah kenal maupun belum kenal, kenalan dengan jaga lilin dan menanam anggur. Ciptakan anggur di rumah sendiri, nggak butuh lahan yang gede, hanya butuh semangat untuk menanam. Cukup di pot, di pinggir jalan, di pasum, fasilitas umum, di loteng, di mana aja bisa. Kemauan Anda, semangat Anda itu yang utama. Slogannya, anggur merah susu beruang. Jangan menyerah, tetaplah berjuang dan Anda pasti sukses.